Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sada, insyaallah kita akan lanjutkan kembali agenda kita, yaitu agenda di syarah matan. Insyaallah sekarang di matan Ghazali kita sudah masuk di bagian kedua ya. Baik, seperti biasa kita awali terlebih dahulu halaqah kita dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insyaallah saya akan bacakan terlebih dahulu matan ke bab makharijul huruf, kemudian akan kita syarah sedikit demi sedikit insyaallah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala makharijul huruf 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar fa aliful jawfi wa ukhtaha wa hi hurufu maddin bil hawa'i tantahi ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين هاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته الوليا لضراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعلوا والراء يدانيه لظهر أدخل والطاء والدال وتم هو من علي الثنايا والصفير مستكن من هو من فوق الثنايا السفلى والراء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة الفاء مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. Baik, saudara-saudara, insyaallah akan kita coba bahas dulu per bait ya dan per kata supaya bisa jelas insyaallah. Kemudian nanti kita sambil lah ya insyaallah kita jelaskan sedikit demi sedikit. Beliau mengatakan makharijul hurufi, makharijul huruf, makharij artinya adalah tempat keluar. Al-huruf adalah huruf. Sab'ata asyar, 17. Jadi tempat keluar huruf itu ada 17. Alalladzi menurut atau atas, alladzi orang-orang yang yakhtaruhu menentukan atau disebutkan jumhur misalnya. Manikhtabar orang-orang yang terpilih atau orang-orang yang pakar. Jadi maksudnya yang mengatakan makharijul huruf itu ada 17 adalah orang-orang yang pakar yang menentukan itu. Jadi yang menentukan makharijul huruf 17 adalah orang-orang yang pakar. Kalau kita terjemahkan secara singkat ya begitu. Tapi kalau kita pakemkan maka makharijul huruf ada 17. Itu menurut pendapat yang paling dipilih atau pendapat yang dipilih oleh jumhur ulama tajwid. Karena jumhur itu kan pilihan yang lebih banyak ya, atau yang paling banyak begitu. Baik, sebelum lebih jauh saudara-saudara, kita harus pahami dulu apa itu makhraj, apa itu huruf. Nah, di sini Imam Al-Jazari mengatakan makharij. Makharij itu adalah jamak dari kata makhraj. Jadi tempat-tempat keluar. Kalau disebutkan makharijul huruf artinya adalah tempat-tempat keluar huruf. Nah, secara definisi dari bahasa makharijul huruf adalah mawdi'ul khuruj, tempat keluar huruf. Mawdu'ul khuruj, tempat keluar huruf. Adapun secara istilah makharijul huruf adalah tempat keluar huruf-huruf yang membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Nah, jadi maksudnya satu huruf dengan huruf yang lain itu pasti memiliki makhraj yang berbeda. Namun nanti ditinjau dari segi yang lain. Sehingga mungkin saja satu makhraj tapi beda sifat, akhirnya beda suara. Namun ya nantilah akan disampaikan definisi tentang perbedaan pendapat para pakar terkait jumlah makharijul huruf. Karena di sini yang disebutkan yang 17, maka yang
Jabarkan juga yang 17. Namun nanti ada yang mengatakan 16, ada yang mengatakan 28 dan lain-lain yang itu insya Allah akan disebutkan siapa saja yang mendefinisikan begitu dan kenapa. Kemudian huruf atau al-harfu. Al-huruf yang tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Jazari merupakan jamak dari kata al-harfu. Jamaknya adalah al-huruf. Atau bisa juga kita al-ahruf. Ahruf ya, jamak dari al-harf itu adalah ahruf. Itu pun bisa. Nah, secara definisi al-huruf atau al-harf itu adalah torfus syai' secara bahasa atau ujung segala sesuatu. Nah, maksudnya begini, sadar-sadar. Misal kita ingin menghatamkan 30 juz, maka kita harus terlebih dahulu menyelesaikan satu demi satu juznya. Kalau kita tidak menyelesaikan satu juz, maka kita tidak akan bisa menghatamkan 30 juz. Nah, kalau kita tidak menyelesaikan satu juz, bagaimana dengan satu surat? Maka sebelum kita sempurnakan satu juznya itu, maka harus sempurna dulu satu suratnya. Kemudian dari satu surat, kalau kita tidak sempurnakan satu ayat, maka bukan satu surat namanya, tapi ya satu surat kurang satu ayat begitu ya. Nanti dari satu ayat perbaiki dulu katanya, nanti dari satu kata perbaiki dulu satu hurufnya, sehingga akhirnya ujung-ujungnya adalah ya huruf, maka huruf itu disebut tarfus syai'. Nah, ini salah satu apa kecerdasan Imam Ibnu Jazari ya, Masya Allah ini dengan bimbingan Allah Ta'ala beliau menyusun yang menjelaskan bahwa setelah babul muqaddimah beliau mengatakan bab makharijul huruf atau makharijul huruf. Maksudnya kenapa? Ya itu tadi, makharijul huruf itu adalah segala sesuatu yang harus dipelajari lebih dulu sebelum kaidah yang lain. Antum mau belajar nagom, nagom itu ya nada ya. Kemudian mau belajar ilmu tajwid, ya itu pun nanti sabar, ini dulu, ucapi dulu yang benar, baru letakkan hukum di dalamnya sehingga biafsahil lughati kita bisa seperti yang kemarin ya, bisa membaca Al-Quran dengan bahasa yang paling fasih. Adapun al-huruf secara istilah adalah sautun mu'tamad, suara yang keluar. Nah, jadi apa, suara yang terdengar atau keluar ya, mu'tamad ala makhraj, di atas makhraj, maksudnya dia itu memiliki tempat. Jadi mustahil kita mengucapkan suatu huruf yang dia itu apa namanya bisa terdengar, kemudian dia itu tidak memiliki makhraj, itu mustahil. Makhraj itu adalah tempat keluar ya tadi. Tapi ada tapinya, ada yang muhaqqaq secara tertentu atau terikat, atau muqaddar dia itu apa namanya eh, tidak memiliki definisi. Jadi bedanya muhaqqaq dengan muqaddar itu begini. Kalau muhaqqaq dia itu adalah makhraj huruf yang bisa kita definisikan. Sedangkan muqaddar itu tidak bisa kita definisikan. Maksudnya gimana Ustaz? Nah, nih biar nggak bingung ya. Makhraj muhaqqaq adalah makhraj yang berhubungan erat dengan tempat tertentu. Nah, ini baik itu al-halq, al-lisan, al-syafatain. Baik itu dalam terikat antara apa halq, tenggorokan, al-lisan, lidah, al-syafatan atau kedua bibir, al-syafatain. Eh, misal gini, biar nggak pusing. Ustaz dan ustazah ingin mengucapkan huruf ba. Maka kita ucapkan huruf ba, ba, ba. Ketika sukun, b. Itu bisa kita definisikan. Bagaimana bibir kita merapat, kemudian kita apa mendorongnya sehingga ada syiddah, baru kita lepas b. Jadi dia ba sukun. Atau kita beri fathah, ba. Itu bisa kita definisikan. Kenapa? Karena jelas di mana makhrajnya. Berbeda dengan yang makhraj muqaddar. Nah, maka apa pengertian makhraj muqaddar adalah berikut. Makhraj yang sumber suaranya tidak terdeteksi pada titik tertentu atau tidak berhubungan dengan tempat tertentu atau makhraj tertentu maksudnya.
Nah, ini adalah huruf mad, harful mad. Misal kita habis ini aja nih. Allazi, zal kasrohnya jelas, tapi ya sukunnya yang bikin dia panjang. Zi, zi itu kan terbentang dari pangkal tenggorokan sampai ke syafatain. Itu gimana kita mau menjabarkannya? Kan susah. Bahkan bukan susah, ya bingung gimana maksudnya. Maka nanti dijelaskan oleh Imam Ibnu Jazari di balik yang salahnya supaya bisa lebih jelas. Oh, ternyata begitu. Oh, kenapa disebut muqaddar? Karena begitu. Nah, nanti ya, insya Allah. Ini pengantar dulu. Nah, barulah kita berikan kesimpulan. Setelah kita mengetahui tadi apa itu makna makharij dan al-huruf, maka ketika digabungkan makharijul huruf, bisa kita pahami bahwasannya makharijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf-huruf dan letaknya. Nah, sampai situ ya. Dan letaknya adalah pada saat berakhirnya suara atau ketika kita sukunkan huruf tersebut yang bisa membedakan satu huruf dengan huruf yang lainnya. Maksudnya gimana, Sad? Nanti insya Allah kita praktek. Nah, sebelum ke praktek, ada tiga hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pemahaman kaidah atau kaidah. Karena dalam memahami suatu keilmuan, terutama matan, kita perlu dulu memahami apa yang disampaikan oleh mu'alif atau musannif, penulis atau penyusun. Supaya apa? Supaya kita bisa satu frekuensi dengan mereka. Jangan sampai misal pengarang mengatakan atas itu artinya di bawah, kita malah mengartikan yang atas di atas. Pengarang tidak menyebutkan, padahal dia menurut apa menyebutkan secara tersirat, tapi kita memaknakan secara tersurat. Akhirnya ya tidak ada begitu. Padahal ya itu sangat-sangat jelas insya Allah kalau kita bisa memahami kaidah yang dimaksud. Nah, setelah kita memahami kaidah dari matan tersendiri, baru kita talakikan baik itu secara riwayah ataupun riwayatan. Ya talaki kepada guru kita yang ahli atau yang memiliki standar kompetensi. Nah, baru setelah itu ya kita akan mendapatkan koreksian dari mereka-mereka. Nah, setelah itu barulah yang ketiga kita harus konsisten, harus senantiasa latihan supaya efektif, bukan hanya di rohnya ya, apa di royahnya saja, tapi riwayatannya pun kita dapat. Jadi harus sabar ya, insya Allah, baik di royah ataupun riwayat. Nah, baru di sini tadi ya kita bagaimana apa mengetahui makhraj setiap huruf. Nah, yang tadi nih, yang tempat keluarnya huruf berakhir pada saat disukunkan. Maksudnya begini. Nah, maksudnya sekarang. Yang mana Ustaz? Nah, yang ini. Cara mengetahui makhraj setiap huruf. Maka eh, hendaknya kita mensukunkan huruf. Taskinul huruf. Hendaknya mensukunkan huruf. Au tashdidihi atau mentasydidkannya. Wa tadkhulu alaihi hamzatul wasli thumma tusli ilaihi fa haitsu in qata'a saut kana makhrajuhu. Kalau apa hendaknya kita mensukunkan huruf yang kita maksud. Jadi, atau apa kita mentasydidkan huruf yang kita maksud. Wa tadkhulu alaihi hamzatul wasli. Kemudian masukkanlah kepada huruf yang kita sukunkan tadi atau yang kita tasydidkan tadi hamzatul wasli, hamzah wasal. Tsumma tusli ilaihi fa haitsu in qata'a as-sawt, maka apa saat kita mengucapkan huruf tersebut yang kita maksud in qata'a as-sawt, ketika apa huruf tersebut maaf ketika suara tersebut terputus, maka disitulah apa namanya karena makhraj, disitulah makhraj yang dimaksud. Contoh, ini kita pakai yang sukun aja ya. Ba misalnya. Sukunnya ba gimana? Be, be.
atau sukunnya H kemarin ya kita sudah belajar, atau yang sukunnya Ain misalnya, itu kan yang apa kelompok satu 2 dan yang satu 2 3 dan Ikhwan satu dan Prasanan insya Allah sudah belajar ya. Mungkin yang kelas tajwid belum belajar ke praktik. Nah, ini maka kita di sini dijelaskan. Atau yang be baru setelahnya watadkhulu alaihi hamzatil wasli, masukkan kepadanya hamzah wasol, hamzah koto gitu ya, yang ada harokatnya. Misal berikan fathah ab ab, berikan kasroh ibe ibe, dhammah ube ube. Nah, ketika ube be-nya di situ, nah itulah makhrajnya. Makhraj dari huruf ba. Ha misalnya ah, ih, uh, panjangkan, rasakan. Nah, disitulah makhraj dari huruf ha. Kalau tadi yang ba, maka disitulah makhraj huruf ba. Begitu ya, maksud dari yang tadi. Ketika sukun, maka kita bisa mengetahui huruf yang atau makhraj dari huruf yang kita maksud. Nah, itu maksud dari yang tadi. Baik, baru setelah kita mengetahui cara mengucapkan huruf dan saja, baru kita sampaikan bahwa ini alasan kenapa para ulama berbeda pendapat dalam pembagian huruf atau al-huruf. Pertama, Ustaz dan Ustazah perlu memahami bahwasannya dalam bahasa Arab itu al-huruf terbagi menjadi dua. Ada huruful ma'ani wa huruful mabani. Ada huruf ma'ani yang bersamanya itu memiliki makna. Jadi dari satu huruf kita tahu itu ada artinya. Contohnya bi dengan li untuk, ala atas. Nah ini ala, Ustaz, ini kan ala 3 huruf. Ain, lam, dan ya atau alif maksurah. Kok disebut satu huruf? Ya itu makanya dia sudah disebut huruf karena dia sudah memiliki arti. Dan itu banyak. Wahya min wa ila wa an wa ala wa fi. Dan wah segala macam itu kalau di rumnya atau bahkan nanti naik ke Imret dan ke Alif bin Malik banyak ya penjelasan tentang huruful ma'ani. Nah, adapun huruful mabani, huruf-huruf hijaiyah. Jadi huruf yang dia itu menjadi mabani, pembangun. Jadi penyusun. Huruf ini baru memiliki makna ketika sudah disusun. Contohnya ya nanti ya, coba kita contohkan. Nah, huruful hijaiyah ini terbagi lagi menjadi dua. Ada huruful asli, huruf yang asli, dan ada ya huruf yang far'iyah, asliyah wa far'iyah. Ada yang asli dan far'i, asli dan cabang. Nah, kita yang gampang dulu. Huruf yang asli adalah huruf yang biasa kita sebutkan. Alif, ba, ta, sa, jim, dan seterusnya. Sedangkan yang far'i adalah huruf yang ada bunyinya tapi tidak dilambangkan. Jadi orang Arab bacanya begitu, tapi ya tidak apa, tidak tidak ada tandanya begitu. Nah, nanti insya Allah. Nah, ini di sini dijelaskan ya. Huruf ma'ani ini huruf yang memiliki makna seperti di dengan li untuk, ala di atas atau atas. Sedangkan huruf mabani ini adalah huruf yang berfungsi untuk membangun kata, kalimat, yaitu adalah huruful hijah atau huruful hijaiyah. Ada yang asli dan ada yang far'i. Nah, huruf hijaiyah yang asli ya, banyak ya yang dijadikan huruf hijaan atau yang disebut sebagai bahasa Al-Quran. Nah, ini ada di Al-Qurannya dijelaskan. Kemudian huruful hijaiyah ada perbedaan atau ikhtilaf pada eh, pendapat para ulama. Ada yang mengatakan jumlah hurufnya itu 28 dengan meniadakan huruf alif. Jadi huruf alif ini dia tidak dihitung. Jadi hamzah, ba, ta, sa, nah, sedangkan alif dia tidak dihitung. Kenapa? Karena tadi alif itu kan huruful maddiyah. Nanti di atas ya, dia muqaddar, dia bukan muhaqqaq. Akhirnya apa? Dia nggak punya apa? Nggak punya tempatnya. Akhirnya dia bukan apa namanya, huruf dari hijaiyah. Tapi saja kan ada ya dan ada wawu untuk huruful hijaiyah.
betul. Tapi kan huruf wawu dan alif, wawu dan ya dia punya makhraj sendiri berbeda dengan alif. Maka alifnya ditiadakan. Sedangkan yang menambah alif ya karena alifnya dihitung. Karena yang dua huruf mad dihitung masa alif enggak katanya. Yaitu akhirnya di perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun para ulama jumhurnya yang mengatakan jumlah huruf itu adalah 29 karena harus adil katanya. Nah, salah satu ulama yang mengatakan adalah Imam At-Tibi dalam matan beliau, matan At-Tibi, beliau mengatakan wa iddatul huruf lil hija dan adapun jumlah huruf pada lil hija, huruful hijaiyah tis'atun harus atau tis'un ya biasanya tidak pakai ta. Tis'un wa isruna bilang tiroi atau di sini tis'atun ya kalau yang dari yang Ustaz kami. Tis'un atau tis'atun wa isruna bilang tiroi. 9 dan isrun dan 20. Hati-hati ya, jangan tis'un wa isrun. Kalau tis'un punya panjang bahaya, jadi 110 nanti. Baik, apa? Nah, disusun oleh, nah ini di bawah ya, rukun hijaiyah disusun oleh Imam Nasr bin Asim berdasarkan kemiripan bentuk dan apa letak yang apa namanya ya bentuknya ya bagaimana oh ini bentuknya begini begini dan begitu ini beliau menentukan titik letak eh, apa titik yang mbaknya di mana kalau tak di mana dan seterusnya. Nah ini jumlahnya ada 29 ba ta sa. Nah, ini dia yang urutan kita yang abjadiyah itu disusun oleh Imam Nasr bin Asim. Nanti siapa ini Nasr bin Asim? Nah, Ramel insyaallah ya kita akan ngomongin segera. Lanjut dulu. Nah, pada masa kenabian, Al-Quran ini ditulis dan saja, namun tanpa titik dan syakal. Bahkan huruf hamzah tidak ditulis sebagaimana sekarang, karena bahasa dulu adalah bahasa keseharian mereka. Jadi mereka tahu mana yang alif, mana yang hamzah, mana yang ba, mana yang ta, begitu ya. Seperti yang kemarin ta'malun dengan ya'malun, kan ada ya, kita tanpa apa? Tanpa titik dan syakal. Ya mereka tahu yang titiknya dua di atas atau yang malun yang mana, yang tak malun yang mana. Gak mungkin bak malun atau nak malun begitu ya. Karena mereka sudah fasih lah dengan bahasa Arab. Nah, baru setelah apa tersebar Al-Quran dan Islam ke seluruh penjuru dunia, maka banyak masyarakat atau orang ajam yang mereka itu berinteraksi dengan orang Arab atau bahkan mereka bahkan membaca Al-Quran dengan salah karena ketidakpiawaian mereka sehingga timbullah lahan yang di apa namanya dihindari begitu ya sampai yang kemarin ya di surah apa Taubah yang kemarin kami ceritakan ya akhirnya para ulama mulai mengkodifikasi bahkan di sini kalau di sini dijelaskan adalah Abul Aswad Ad-Duali. Nah, Abul Aswad Ad-Duali ini nanti diperintahkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau mengutus Abul Aswad Ad-Duali untuk apa namanya memberikan kemudahan atau memberikan ringkasan kepada para orang-orang ajam supaya bisa membedakan mana yang ya malun, mana yang tak malun, mana yang begini dan mana yang begitu supaya tidak ada kesalahan-kesalahan. Nah, barulah oh iya betul Imam Abu Sa'ad Ad-Duali memberikan harokat baru setelah Imam Abu Sa'ad Ad-Duali lahir Imam Nasr bin Asim yang memberikan tanda ijam atau berupa garis-garis kecil yang membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Nah, tanda ijam ini mengalami perubahan saudara-saudara karena dulu orang-orang sebelum kita gitu ya para ya, tabi'in atau tabi'in ya apalagi para sahabat mereka itu takut meletakkan sesuatu dalam Al-Quran yang bukan Al-Quran karena jelas hadisnya jangan letakkan Al-Quran selain ya Al-Quran begitu kalau mau coret-coret jangan di Al-Quran kenapa karena dulu ya orang-orang bingung takutnya
apa misalnya ada tafsir atau ada catatan tertentu di situ, takutnya itu dihitung sebagai ayat pada zamannya Nabi. Nah, kekinian Al-Quran sudah semakin terkodifikasi, ya insya Allah, misalnya Ustaz dan Ustazah mau memberikan catatan saat belajar atau apa, ya itu insya Allah boleh sekarang ya. Tidak ada larangannya. Eh, Malah jadi kesan kami pribadi, oh itu Quran warna-warni ya, dijelasin, oh ini maksudnya kenapa di sini bisa ya malum, kenapa bisa tak malum, atau kalau ketika belajar qiraat, oh di sini imam ini kami beri catatan sendiri. Kenapa? Karena orang-orang udah tahu, oh yang samping ini bukan Quran, ini penjelasan saja, yang Quran yang ini, karena sudah dikodifikasi. Namun pada zamannya Nabi ya belum dikodifikasi, sehingga dikhawatirkan tafsir-tafsir atau catatan-catatan tadi dihitung sebagai ayat, padahal bukan. Nah, ini nih contoh biar saudara-saudara tidak bingung. Pada zamannya Nasr bin Asim diberikan begini, mana yang sya, mana yang sa, supaya bisa lebih jelas. Baru pada perkembangannya yang mengalami perubahan supaya lebih rapi, ditulislah seperti yang kita sekarang. Ada sa, ada sya. Nah, awalnya begini nih, apa dia betul-betul apa namanya, betul-betul tidak ada apa-apanya ya. Baru setelah itu lahirlah Abu Aswad Ad-Du'ali dengan gagasan beliau ya seperti ini. Ada kalau yang titik di atas fathah, kalau yang titik di pinggir dhamma, kalau titik yang di bawah dia kasroh dan seterusnya. Nah, baru setelah Abu Aswad Ad-Du'ali lahir Nasr bin Asim. Nah, Nasr bin Asim memberikan yang lebih jelas lagi. Unzila ilaikum. Ya, dan seterusnya. Terus supaya bisa dibaca oleh para generasi setelahnya. Dan yang ini aneh. Orang zaman dulu yang di sini mereka rajin-rajin baca Quran. Tapi kita yang udah kayak gini, kenapa masih malas juga ya? Kebayang kalau antum disuruh baca ini apa ini? Bingung ya, harus fokus baru bisa terbaca. Harus dikaji satu-satu baru, oh ini maksudnya, oh ayatnya ini. Kalau kita udah gini, tapi masih aja ya. Ya insya Allah, semoga Allah memberikan kemudahan pada kita ya. Insya Allah. Baik. Nah, di sini juga ada nih dalam perkembangannya terjadi perubahan antara penulisan fa dan qaf, antara wilayah Masyrik dan wilayah Maghrib. Sedangkan yang kedua huruf tersebut sebenarnya tidak ada yang aneh begitu ya, begitu-begitu saja. Namun apa ya nantilah ada beberapa penulisan di daerah Masyrik terutama, yaitu kalau fa dia titiknya di atas, kalau qaf dia titiknya di bawah. Nah, ini daerah Maroko, Tunisia, Lebanon, nah itu ke sana ya, wilayah Masyrik mereka ya begitu penulisannya. Nanti di Quran yang waras begitu insya Allah. Sedangkan yang di wilayah Maghrib ya tidak ada apa perubahan. Nah, huruf Hamzah tidak memiliki bentuk dan tidak dilambangkan dengan bentuk atau tanda tertentu. Pada abad kedua, ia tidak dilambangkan. Kadang Hamzah ditulis ya begini saja, alif ya atau wawu gitu ya. Bahkan dalam beberapa kalimat tidak ditulis sama sekali. Ya, cara membacanya disesuaikan dengan konteks kalimat yang ada. Karena apa orang-orang Arab ya sudah paham dengan itu. Baru setelah kekinian kembali ada Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, salah satu pakar bahasa Arab yang mengatakan bahwa jumlah huruf itu ada 17 ya, salah satunya ini Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau menemukan bentuk untuk huruf Hamzah. Dari mana? Beliau mengambil dari kepala ain. Sehingga lahirlah tanda begini yang kita kenal sebagai huruf Hamzah. Nah, ini contohnya ya biar nggak bingung. Ketika awal kalimat, kemudian ditulis dengan ada alifnya, ditulis dengan ya, ditulis dengan waw. Nah, yang kita tidak ditulis pada perkembangan zaman. Pada masa apa penulisan awal, kata antum nulisnya gini, tanpa syakal, ya tanpa harokat ya, bukan tanpa syakal. Syakalnya sudah ada, alhamdulillah. Kalau waktu tidak ada syakal mungkin aneh. Ini nggak ada, titiknya nggak ada, gitu.
Gimana bacanya? Ya begitulah. Kalau di sini yatabawwa'u, yatabawwa'u. Sebenarnya kan bisa baca yutbi'u begitu kan? Oh nggak ada ini ya. Nah, ya atau bacaan yang lain yatbu misalnya atau yatabu misalnya. Karena tidak ada apa harokat dan lain-lain. Maka ketika ada hamzah ya kita tahu oh ini yatabawwa'u. Di sini yubdi ya begini nulisnya. Terus lu'a. Nah, begini. Bahkan ada yang hilang ja'a ya ja saja. Tapi orang Arab sudah tahu oh, kalau yang seperti ini ja'a misalnya. Ya, itulah salah satu kelebihan orang-orang terdahulu. Nah, huruf alif tidak berada pada kondisi selain sukun, tidak menerima harokat dan tidak ada huruf sebelumnya kecuali dalam keadaan fathah. Baru bisa dilambangkan dengan huruf yang sebelumnya. La jadi la begini. Lam kemudian ada alif menjadi lam alif kalau yang orang-orang sekarang ya begitu. Jadi huruf alif itu dulu tidak dilambangkan. Kenapa? Karena dia tidak apa ya tidak inilah tidak ada makhraj muhaqqaqnya begitu. Nah, yang kedua adalah huruf hijaiyah yang far'i. Apa itu huruf hijaiyah yang far'i? Yaitu huruf yang keluar dari dua makhraj di antara dua huruf atau memiliki dua sifat yang berdekatan. Bukan berdekatan, dua huruf yang digabungkan, maaf ya. Nah, ini ada penjelasan juga dari Imam At-Tibi, ini panjang ya, kita bacakan saja artinya. Dan digunakan pula dalam Al-Quran maksudnya huruf-huruf tambahan sebagaimana telah dijelaskan kaidahnya. Nah, jadi ada huruf-huruf tambahan dalam Al-Quran maksudnya adalah huruf-huruf yang tidak memiliki lambang. Nah, seperti misalnya meringankan bacaan, ini kan tidak ada ya, tidak dilambangkan, tapi kita mendengarnya. A'adzartahum, jadi a'adzartahum dan berbagai huruf tambahan seperti hamzah saat ditasilkan, maksudnya ini. Kemudian ada alif seperti ya, yang mana dalilnya tadi? Wa alif, wa alfin taliyai dan huruf alif yang seperti huruf ya. Iltuma ketika dia dalam keadaan imalah begitu. Kemudian ya dan seterusnya ya kita fokus ini saja. Kemudian huruf shad yang mirip dengan zai sebagaimana yang telah disebutkan para ulama maksudnya apa ismam gitu ya ihdinas shiratal mustaqim wa qila wa ghidha dan seterusnya dan wawu yang seperti dan ya seperti wawu oh ya, kalau ismam ini ya afwan ya ini juga ismam sama eh selain seperti zai, ya seperti wawu dan seterusnya pada eh, saat sebelumnya kasroh dan digabungkan dengan isyarat munyum. Ini hanya penjelasannya saja. Atau lam yang ditebalkan, la Allah jadi tafkhim, nun yang diidharkan, an'amta tapi malah dibaca ikhfa misalnya anta harusnya harusnya dengung malah dibaca izhar atau yang harusnya izhar dibaca dengung kadunya harusnya kan kadunya dan seterusnya atau begitu pula mim yang dibaca izhar. Nah, ini juga sama ya seperti yang tadi nun begitu. Nah, dalam Al-Quran huruf yang far'i tadi itu jumlahnya ada 8. Yang pertama ada tashil atau hamzah musahalah hamzah yang tashil. Nah, contohnya di sini ada apa kata-kata a jamiyun. Ini yang kalau dalam riwayat Hafiz ya di sini ya di surah apa namanya Fussilat a jamiyun a jamiyun. Sedangkan dalam riwayat yang lain ada yang baca dengan anzartahum anzartahum atau yang dibaca idghal awalnya anzartahum anzartahum baca apa idghal hamzah pertama kemudian dibaca tahqiq hamzah kedua atau yang baca ainna dibaca ainna aunzila dibaca aunzila aunabbiukum
au nabbi'ukum. Jadi diringankan hamzah yang kedua ini. Itu pengertian dari hamzah tasghir. Kemudian al-imalah atau huruf imalah. Nah, huruf imalah di sini maksudnya baina di antara satu dan yang satunya lagi. Kalau di kita dikenalnya adalah alif dan ya. Nah, riwayat hafaz cuma satu ya, cuman di surah Hud saja. Majreha. Kalau yang lain bacanya apa? Mujroha, bukan majreha, tapi mujroha. Kalau kita bacanya majreha, bukan majroha ya. Siap. Baik, yang ketiga, Shad yang bergabung dengan Zai atau Isman tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Ini bacanya ihdinas siratal mustaqim. Dan seterusnya. Itu nanti ada riwayat-riwayat tertentu. Terutama riwayat Imam Hamzah. Baik, kemudian ya yang seperti wawu. Sui'a wa wida wa qila. Nah, itu sui'a wa wida wila. Nah, bacanya ada monyong-monyongnya ya. Itu yang disebut ismam. Sama ya, ismam yang ini, yang ini juga ismam. Kemudian alif tafkhim. Oh, sebentar. Ustaz, apa bedanya yang ini? Ini kan ismam. Yang ini juga ismam. Apa bedanya? Kalau ini ismam bil harf, ini ismamnya dengan huruf. Kalau yang ini ismam tapi dengan apa? Dengan harokat. Ya kalau ini sad jadi zai ihdina zirata. Kalau ini si jadi swi. Jadi ada tambahan waw eh, waw sukunnya swi wawi begitu. Baik, lanjut ya. Yang kelima alif tafkhim. Qai'in, khalidun. Nah, ini alif yang tafkhim mengikuti huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya tebal, maka dia jadi tebal. Nah, huruf alif itu begitu. Ada juga lam yang tafkhim. Allah. Nah, harusnya kan Allah, tapi dibaca Allah. Kenapa? Ya, karena memang begitu pelafalannya. Namun penulisannya ya begitu, tidak ada bedanya dengan penulisan biasa, ya kan? Nah, ini maksud dari huruf ya itu begitu. Tulisannya sama, tapi ya ada bunyi yang berbeda, yang ada bunyi yang tidak dapat dilambangkan. Baik. Kemudian yang ketujuh ikhfa. Nun yang ikhfa. Itu nun yang makhrajnya antara makhraj nun dan huruf yang berada setelah dari huruf nun tersebut sehingga bunyinya berpindah. Misalnya ketemu nun sukun ketemu to, dia jadi tebal. Yung poliku karena dia segera masuk ke huruf setelahnya. Bisa jadi tipis. Kultum karena dia segera masuk ke huruf ta. Begitu. Itu maksud dari apa? Nun yang ikhfa. Kemudian mim yang ikhfa, yaitu makhraj yang mim berdekatan dengan huruf ba karena ikhfa syafawi cuma satu ya. Am uh, ambi hum ambi hum bi asmaihim. Jadi tidak pada makhraj yang seharusnya karena ada campuran dari makhraj yang lain. Nah, di sini ada penjelasan. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa lam takim, nun ikhfa dan mim ikhfa itu tidak termasuk huruf far'i. Ya, itu hanya pendapat. Ya, sisanya kita kembalikan pada guru-guru kita ya, insya Allah. Walaupun kami bertalaki ya, selama ini 8. Jadi kami sampaikan yang 8. Gitu. Baik. Nah, itu tentang pembagian huruf. Apa itu makhorijul huruf? Kemudian apa namanya jumlah makhorijul huruf, kemudian pembagian huruf, ada yang far'i, ada yang asli, kemudian ada yang mabani, ada yang ma'ani dan seterusnya. Baik, ini Ana izin sebentar ya, nggak akan lama insya Allah.
Bentar ya.